Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ahobu. Salam sehat. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan topik peran bidan pada bayi baru lahir. Ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Ini merupakan pertemuan keempat, ya, lanjutan dari pertemuan ketiga yang membahas tentang rencana asuhan pada bayi baru lahir, khususnya ini dengan bayi usia 2-6 hari. Maka di pertemuan keempat ini kita lebih terfokus membahas bayi dengan usia 6 minggu, 6 minggu pertama, ya. Jadi adapun sub pokok bahasan kita pada hari ini yaitu tentang peran bidan pada bayi baru lahir, kemudian asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama, ketiga bonding attachment, dan keempat rencana asuhan atau identifikasi rencana asuhan bayi usia 6 minggu. Ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, terlebih dahulu Ibu mengingatkan atau mengulas kembali tentang apa itu definisi peran. Nah, jika kita melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara. Ini misalnya dalam melakonkan sesuatu. Kemudian peran adalah bagian yang dimainkan oleh pemain dalam sandiwara. Nah, ini sama juga, ada peran yang antagonis, protagonis, ya. Jadi ini dia sebagai apa? Apa perannya? Apa yang dilakukannya, ya. Kemudian ketiga, peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Nah, definisi pengertian menurut KBBI yang ketiga inilah yang kita dekatkan dengan pengertian peran pada materi hari ini, yaitu apa yang menjadi bagian atau tugas utama seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Jadi itu definisi peran. Kita lanjut dengan bidan. Nah, seperti halnya asal muasalnya atau definisi daripada bidan, ya, itu berasal dari kata midwife, dari bahasa Inggris, yang artinya adalah pendamping wanita. Kemudian bidan juga dalam bahasa Sanskerta itu diistilahkan dengan wirdan, ya, yang artinya adalah wanita bijaksana. Nah, ini pengertian bidan, ya. Dan bidan itu, ya, dikatakan dia seorang bidan jika telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktik kebidanan. Jadi, seperti halnya, ya, definisi bidan dan pengertian bidan yang telah kita pelajari juga di mata kuliah sebelumnya. Ini ada di mata kuliah pengantar asuhan, mata kuliah konsep kebidanan, yaitu yang dikatakan seorang bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan
bidan. Ini berarti seorang yang telah lulus, ya, lulus studi. Kemudian bukan hanya sekedar lulus, tetapi diberikan izin dan memperoleh kualifikasi untuk menjalankan praktik kebidanan. Selanjutnya, bidan juga harus mampu ya memberikan supervisi, asuhan, dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada wanita yang meliputi masa hamil, persalinan, dan masa pasca salin, serta pada bayi baru lahir dan anak balita. Selanjutnya, nih, sudah kita ketahui bersama bahwasanya peran bidan itu ada 4, yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Jadi, pada kesempatan ini, Ibu tidak terlalu membahas satu persatunya, tetapi peran bidan di sini kita lebih fokuskan pada pelaksana, ya, pelaksana atau pemberi asuhan. Jadi, pada prinsip pendekatan asuhan terhadap bayi dan balita yang dipegang oleh bidan, yaitu anak itu bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi merupakan sosok individu yang unik, yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai dengan tahapan perkembangan dan pertumbuhannya. Ini artinya bahwasanya jangan kita menganggap bahwasanya anak atau bayi itu ya merupakan bentuk mini dari orang dewasa. Jadi tidak ya. Tapi anak itu merupakan sosok individu yang unik dan mempunyai kebutuhan khusus. Nah, namun kebutuhan khusus yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Ya. Berdasarkan kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga permasalahan asuhan terhadap klien sesuai dengan tahap perkembangan anak. Asuhan kesehatan yang diberikan menggunakan pendekatan sistem. Nah, sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasanya asuhan yang kita berikan itu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan perkembangan, pertumbuhan sang anak. Ya. Dan asuhan kesehatan itu yang diberikan merupakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang bagaimana nanti akan kita pelajari, yaitu bahwasanya ini merupakan suatu rangkaian ya, asuhan yang kita berikan ada urutan-urutannya, ada rangkaiannya ya. Selain memenuhi kebutuhan fisik, juga harus memenuhi keutuhan psikologis dan sosial. Ya, ini maksudnya dalam kita memberikan asuhan terhadap bayi dan balita, seorang bidan bukan hanya semata-mata memperhatikan keutuhan fisik sang bayi, sang anak, atau sang balita, tetapi juga harus memperhatikan tentang psikologis dan sosial. Dan di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini nanti akan komprehensif kita bahas tentang fisik, psikologis, maupun sosial sang anak, ya, mengenai tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak di setiap usianya. Jadi, kami harapkan ya kepada mahasiswa kami untuk stay tune, untuk tetap ya mempelajari, mengikuti materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah, asuhan, kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama. Di sini dikatakan di minggu 6 pertama atau di 6 minggu pertama,
Ibu dan bayi akan belajar banyak satu sama lain. Proses give and take yang terjadi antara ibu dan bayi akan menciptakan ikatan yang kuat. Hubungannya dengan ibu akan menjadi landasan baginya untuk berhubungan dengan yang lainnya. Perhatikanlah bayi baik-baik karena bayi sangat memperhatikan dengan seberapa baik memperlakukannya. Nah, di sini ya dikatakan tentang proses give and take. Ya. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir ya, mendapatkan pengalaman yang sama sekali berbeda dengan yang kita alami. Mereka sepenuhnya bergantung kepada orang tua atau kepada orang yang di sekitarnya untuk seluruh kebutuhan dasarnya. Karena tak mungkin ya bayi 6 minggu pertama sudah bisa makan, sudah bisa mandi sendiri. Nah, ya. Makanya dikatakan mereka akan tergantung kepada orang yang di sekitarnya, bergantung kepada orang tua. Untungnya ya, mereka memiliki atau bayi ini memiliki cara untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua. Mungkin itu dengan cara dia menangis, ya, merengek. Di 6 minggu pertama, ini ibu dan bayi akan belajar banyak satu sama lain. Nah, ini tadi yang dikatakan proses give and take. Yaitu ada ya, memberi dan menerima. Ibu memberikan kasih sayang, si bayi menerima. Ada give and take yang terjadi antara bayi dan ibu. Nah, namun itu proses itu merupakan landasan bagi si anak untuk menciptakan ikatan yang kuat. Nah, makanya dikatakan ya, perhatikan bayi baik-baik karena bayi sangat memperhatikan dengan seberapa baik memperlakukannya. Nah, misalnya ini terlentangkan bayi selagi tidur karena dia belum mampu untuk mengubah posisinya. Ini salah satu contohnya. Masuk pada peran bidan pada bayi sehat. Bayi sangat rentan terhadap penyakit, maka dari itu peran bidan pada bayi sehat adalah dengan cara mendorong ibu untuk memberikan ASI, air susu ibu, karena ASI mengandung kekebalan alami. Nah, jadi disinilah peran bidan dibutuhkan, yaitu terutama dalam mensupport pemberian ASI, bukan malah mendukung pemberian ASI, pemberian susu formula. Kenapa? Karena bidannya nanti jika susu formulanya banyak laku, maka bidannya bisa memperoleh paket hadiah dari dari perusahaan susu tersebut. Jadi bukan itu peran bidan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bonding attachment. Nah, ini definisi atau arti dari bonding itu adalah proses pembentukan, ya, pembentukan. Kemudian attachment itu artinya membangun ikatan. Jadi istilah bonding attachment ya, yaitu sebuah peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterikatan batin antara yang tua dan bayi. Ini maksudnya adalah antara orang tua dan bayi, bagaimana keterikatan, bagaimana peningkatan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi, antara orang tua dengan bayi. Hal ini merupakan ya proses di mana sebagai hasil suatu interaksi yang terus-menerus antara bayi dan orang tua
yang bersifat saling mencintai, memberikan keduanya pemenuhan emosional, dan yang saling membutuhkan. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang bonding attachment ini, yaitu menurut Brazelton, ya, beliau mengatakan bahwa bonding merupakan suatu keterikatan mutualisme pertama antar individu. Misalnya antar orang tua dengan anak saat pertama kali bertemu. Jadi ada ikatan batin, ada keterikatan, bondingnya. Kemudian attachment adalah suatu perasaan menyayangi atau loyalitas yang mengikat individu dengan individu yang lain. Jadi tadi kan ada ikatan batin, ada rasa ini ya, keterikatan satu sama lain. Nah, itu bonding. Kalau attachment ini adalah merupakan perasaan ya, perasaan menyayangi. Bahwasanya ibu ya memiliki perasaan menyayangi anaknya. Itu artinya attachment. Nah, ya. Selanjutnya, si Nelson dan May juga mengatakan bahwasanya attachment merupakan ikatan antara individu, meliputi pencurahan perhatian, serta adanya hubungan emosi dan fisik yang akrab. Jadi, kalau si Nelson dan May juga ini sama ya, dengan definisi sebelumnya tadi bahwasanya ikatan antara individu, tetapi ini ditambahkannya bahwasanya ada hubungan emosi, ya, adanya hubungan emosi dan fisik yang akrab. Berarti kalau tidak dekat, ya, tentu attachment ini tidak terikat, tidak terjalin, ya, tidak terjadi. Jadi makanya nanti kalau di bonding attachment pada bayi itu adalah mendekatkan bayi kepada ibu atau kepada orang tuanya. Selanjutnya, Klaus dan Kennel juga memiliki pendapat tentang bonding attachment ini. Mereka mengatakan kalau bonding attachment itu bersifat unik, spesifik, dan bertahan lama. Mereka juga menambahkan bahwa ikatan orang tua terhadap anaknya dapat terus berlanjut bahkan selamanya, walau dipisah oleh jarak dan waktu, dan tanda-tanda keberadaan fisik secara fisik tidak terlihat. Nah, ini maksudnya si Klaus and Kennel ini ya mengatakan bahwasanya bonding attachment ini adalah suatu ikatan yang tidak pernah putus, ya, yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada akhirnya, ya, tidak ada jarak, ya, walau dipisah jarak dan waktu, tanda-tanda keberadaan fisik secara fisik tidak terlihat. Jadi ini bagian penting dari ikatan adalah perkenalan. Itu menurut Klaus and Kennel. Selanjutnya, Sexton dan Pelikan juga memiliki pendapat tentang bonding ini, yaitu suatu langkah untuk mengungkapkan perasaan afeksi oleh ibu kepada bayinya segera setelah lahir. Jadi bagaimana cara ibu mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada bayi pada saat segera setelah lahir. Jadi itulah bonding, ya. Kemudian attachment adalah interaksi antara ibu dan bayi secara spesifik sepanjang waktu. Nah, kalau attachment berarti ada interaksi. Kalau hanya bonding tadi kan mungkin dengan mengungkapkan kasih sayang, oh saya sangat menyayangi anak saya. Itu bonding. Tetapi kalau attachment ya, ada interaksi antara ibu. Si ibu mengambil bayinya, kemudian menyusui bayinya, memeluk bayinya, jadi ada interaksi. Itu ya maksudnya.
Selanjutnya, untuk manfaat bonding attachment, itu yang menjadi hal positifnya atau dampak positif dari dilaksanakannya bonding attachment, yaitu bayi merasa dicintai, kemudian bayi merasa diperhatikan, ketiga, bayi merasa dipercayai, keempat, menumbuhkan sikap rasa sosial sejak dini kepada bayi, kelima, bayi merasa aman. Jadi berada di dekapan ibunya, bayi merasa aman, terlindungi. Selanjutnya, keenam, berani mengadakan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini ya sudah mulai bisa kita lihat dengan dilaksanakannya inisiasi menyusui dini. Pada saat dilaksanakan inisiasi menyusui dini, bayi akan mulai melaksanakan atau melakukan eksplorasi pertama sekali, yaitu dengan cara berusaha untuk menyusui, mencari puting pada saat pelaksanaan IMD. Selanjutnya, pelaksanaan bonding attachment ini juga mengalami beberapa hambatan, sehingga tidak dilaksanakan bonding attachment pada bayi, yaitu salah satunya adalah kurangnya support system. Nah, ini support system yang dimaksud erat kaitannya dengan pelayanan, dengan sistem pelayanan di mana tempat persalinan itu dilaksanakan. Misalnya, tenaga kesehatan atau bidannya tidak mau untuk melaksanakan mendukung bonding attachment. Misalnya dengan pelaksanaan inisiasi menyusui dini, ibu bidannya merasa repot untuk melaksanakan IMD kepada ibu. Nah, inilah yang disebut dengan support system di pelayanan yang tidak mendukung sehingga bonding attachment tidak dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kedua yaitu ibu dengan resiko. Nah, ini untuk ibu-ibu yang misalnya dengan pasca SC, ya, sehingga bayinya tidak langsung diberikan kepada ibu. Atau ibu-ibu yang memiliki menularkan kepada bayinya, sehingga tidak memungkinkan untuk ibu dan bayi dirawat gabung dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, bayi dengan resiko. Untuk bayi dengan resiko ini, misalnya bayi yang lahir prematur sehingga diwajibkan untuk masuk ke ruang inkubator, atau bayi dengan kelainan-kelainan bawaan sehingga diharuskan untuk penanganan lebih lanjut di ruangan perawatan bayi. Dan terakhir, kehadiran bayi yang tidak diinginkan. Nah, ini hambatan yang terjadi yang terakhir ini bisa saja terjadi pada ibu yang tidak menginginkan bayinya. Sehingga jangankan untuk mendekat bayinya, untuk melihat bayinya saja ibu tidak suka, ibu tidak mau. Jadi itu ya salah satunya atau beberapa poin yang bisa menjadi hambatan untuk bonding attachment. Selanjutnya, terkait dengan bonding attachment ini, beberapa statement para ahli ya terkait dengan bonding attachment, beberapa statement para ahli mengatakan bahwa ya, salah satunya ini pendapat Konrad Lorenz ya, mengatakan periode awal kelahiran hingga batas waktu tertentu merupakan saat-saat terjalinnya keakraban dan keterikatan yang sangat penting pada bayi. Ini berdasarkan penelitiannya si Conward ya, si Lorenz, pada bayi angsa 36 jam pertama itu merupakan waktu yang sangat baik untuk ibu angsa tersebut dekat atau menjalin keterikatan dengan bayinya. Nah, sedangkan pada manusia itu butuh waktu setahun pertama.
Jadi kalau pada angsa ya 36 jam pertama, pada manusia jauh lebih lama yaitu setahun pertama. Makanya lah di statement para ahli ini mengatakan bahwasanya 1 tahun pertama kelahiran itu merupakan awal yang penting untuk menjalin kedekatan, keakraban, keterikatan, ikatan batin kepada bayi. Sejalan dengan pendapat Lawrence, Teiton pun mengatakan hal yang sama, tidak jauh berbeda. Ya, bicara juga tentang keterikatan, ya. Teiton mengatakan para ibu yang menunjukkan keterikatan yang tidak aman, nah berarti ini yang memang tidak terbangun attachment-nya, cenderung bereaksi menurut keinginan pribadi, bukan karena isyarat bayi. Jadi, ini karena tidak ada rasa ikatan batin, tidak ada attachment, tidak ada bonding antara ibu dengan bayi, sehingga rasa keterikatan terhadap bayi itu tidak ada. Jadi makanya dikatakan di sini bukan karena isyarat dari sang bayi. Jadi misalnya bayinya menangis, ibu merasa terikat, punya keterikatan terhadap bayi, sehingga yang bonding yaitu Clark and Stewart ya mengatakan juga hal yang sama dengan Staton, bahwasanya para ibu yang memiliki ikatan aman dengan bayinya lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan sang bayi. Jadi ini lebih tanggap karena punya ikatan batin terhadap bayinya. Memberi stimulus sosial yang lebih banyak dengan mengajak sang bayi bercakap-cakap atau bermain bersama. Dan para ibu tersebut pun mengungkapkan rasa sayang dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki keterikatan antara bayinya. Nah, jadi satu poin yang ditambahkan oleh Clark di sini yaitu dengan ikatan batin yang kuat, kedekatan yang kuat antara ibu dengan bayi, maka ibu itu jauh lebih responsif terhadap kebutuhan bayi. Kemudian, poin yang jauh lebih penting lagi adalah pemberian stimulus sosial. Ya, pemberian stimulus sosial kepada bayi. Dan ini akan menjadi bekal yang sangat baik untuk masa depan si bayi. Jadi jika bayinya dari sejak kecil diajak, distimulus untuk bercakap-cakap, maka perkembangan nanti sang anak, ya, perkembangan sang anak nantinya di masa golden age akan jauh lebih cepat dan lebih baik. Kemudian, Mary juga mengatakan hal yang sama, dan ini sama mendukung ya atau sepemahaman dengan pendapat Staton tadi yang mengatakan bahwasanya keterikatan ya antara ibu dan bayi itu sangatlah penting. Namun pada poin ini Mary menambahkan bahwasanya ada 3 jenis atau 3 tipe keterikatan, yaitu tipe A, B, dan C. Untuk tipe A itu Mary mengatakan cemas, ya, menghindar atau anxious avoidant. Dan tipe B, keterikatan yang aman. Dan tipe C, cemas, menolak atau anxious resistant. Nah, untuk tipe A, ini ibu-ibu yang keterikatannya tidak ya cemas menghindar ya, tidak dekat dengan anaknya, ya, malah menghindari bayinya, cemas tidak mau mengurus ya, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan bayinya. Kemudian untuk tipe B, keterikatan yang aman, ini yang sangat netral dan kuat. Kemudian untuk tipe C, cemas dan menolak. Menolak ya, hampir sama dengan tipe A. Kemudian beberapa cara untuk melakukan bonding ya, untuk melakukan bonding attachment, yaitu pertama dengan dilaksanakannya IMD. IMD yaitu inisiasi menyusui dini. Nah,
Ini biasanya dilaksanakan setelah bayi lahir. Nah, di sini proses pelaksanaan IMD support system sangatlah penting, ya. Dan di sini peranan bidan sangatlah dibutuhkan. Nah, karena pada saat pelaksanaan IMD, segera setelah bayi lahir, dengan segera bayi itu diletakkan di atas ibu, dan yang kemudian bayi akan merangkak dan mencari puting susu ibunya, dan dengan demikian terjadilah refleks sucking, ya, atau refleks mengisap untuk pertama sekali pada bayi. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk kelangsungan atau kesuksesan pemberian ASI eksklusif nantinya. Jadi, dengan melaksanakan IMD, itu juga sama halnya sudah dilakukan bonding. Ya. Kedua, yaitu pemberian ASI eksklusif. Nah, ini berkesinambungan dengan pelaksanaan IMD. Dengan dilakukannya pemberian ASI yang secara eksklusif, nah kalau dikatakan ASI secara eksklusif berarti ya ini pemberian ASI secara full 6 bulan penuh tanpa minuman, cairan, atau makanan lainnya. Jadi, yang diperoleh oleh bayi tersebut, ya kalau dikatakan eksklusif, benar-benar full ASI. Nah, dengan dilakukannya pemberian ASI secara eksklusif, ya segera setelah lahir, secara langsung pasti bayi akan mengalami kontak kulit, ya, skin to skin dengan ibunya. Dan yang menjadikan ibu merasa bangga telah memenuhi kebutuhan bayinya dan mampu memberikan kebutuhan bayinya di saat-saat pertama kehidupan. Selanjutnya ketiga yaitu rawat gabung. Pada materi sebelumnya rawat gabung ini juga sudah dibahas ya untuk bayi 2-6 hari dan hampir sama ya dengan bayi 6 minggu pertama juga ya. Rawat gabung itu merupakan cara untuk melakukan bonding. Rawat gabung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar antara ibu dengan bayi terjalin proses lekat, early infant mother ya. Jadi ada sentuhan antara ibu dengan bayinya. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis bayi. Karena kehangatan tubuh ibu merupakan stimulasi mental. Ya, jadi jangan kita kira bahwasanya bayi tidak tahu apa-apa. Nah, kita kembali ke materi sebelumnya tadi bahwasanya bayi bukan miniatur orang dewasa. Nah, jadi jangan kita kira bahwasanya mereka hanyalah sekedar miniatur orang dewasa yang tidak tahu apa-apa. Nah, ternyata ya, setiap apa yang kita lakukan di awal kehidupan ya, di awal kehidupan mereka itu erat kaitannya dengan proses perkembangan lanjutan. Ya. Jadi sama halnya dengan rawat gabung ini, bayi ya, hal ini juga mempengaruhi perkembangan psikologis bayi selanjutnya. Karena kehangatan tubuh ibu merupakan stimulasi mental yang mutlak dibutuhkan oleh bayi. Bayi merasa aman dan terlindungi merupakan dasar terbentuknya rasa percaya diri di kemudian hari. Kemudian dengan diberikannya ASI eksklusif juga, ibu merasa puas, merasa bangga ya, telah memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya. Dan hal itu tidak dapat digantikan oleh orang lain. Keadaan ini juga selain memberikan rasa bangga, rasa kepuasan dengan ibu,
ini juga merupakan salah satu cara untuk memperlancar produksi ASI. Karena dengan refleks hisap ya, refleks hisap yang dilakukan oleh bayi, maka stimulasi hormon yang berperan untuk produksi ASI, yaitu hormon oksitosin dan progesteron, oksitosin dan prolaktin ya, hormon oksitosin dan prolaktin akan menghasilkan ASI. Selanjutnya cara keempat yaitu dengan kontak mata. Nah, berarti ini ya saling tatap-tatapan. Beberapa ibu berkata begitu bayinya bisa memandang mereka, mereka merasa lebih dekat dengan bayinya. Nah, jadi seolah-olah gini ya, dengan tatapan bayi itu ungkapan rasa sayang, ungkapan keterikatan itu secara tersirat maupun tersurat bisa tersampaikan satu sama lain. Dan dengan tatapan ibu ke bayinya, maka bayi merasa jauh lebih dekat, lebih aman. Dan orang tua juga ya merasa semakin menyayangi bayinya. Selanjutnya kelima, yaitu suara. Nah, bagaimana juga dengan suara bisa melakukan bonding ya? Nah, ternyata mendengar dan merespon suara antara orang tua dengan bayi itu juga sangat penting. Orang tua menunggu tangisan pertama sekali bayi dengan sangat tegang. Nah, jadi suara yang pertama sekali dikeluarkan oleh bayi itu bukan maksudnya ngomong ya, bukan, tetapi dengan dia menangis itulah suara bayi. Nah, dan suara bayi yang pertama sekali itu adalah tangisan. Dan suara tersebut membuat mereka yakin, ya, ini orang tua yakin jika mendengar tangisan bayi itu menandakan bahwasannya bayi tersebut lahir dalam kondisi sehat. Malah ya, kalau tidak menangis itu merupakan suatu tanda-tanda bahwasannya ada sesuatu dengan bayinya. Tangis tersebut membuat mereka menjadi terhibur ya. Sewaktu orang tua berbicara dengan nada suara tinggi, bayi akan menjadi tenang dan berpaling ke arah mereka. Jadi, walaupun masih bayi, ya, mereka ya bayi akan menandai atau tanda dengan suara kedua orang tuanya. Terlebih ini ibu yang dekat dengan bayi. Selanjutnya ke-6 yaitu aroma. Nah, aroma. Setiap anak memiliki aroma yang unik dan bayi belajar dengan cepat mengenali aroma ibunya. Terutama ini ya, jika sering disusui bayinya, maka bayi tersebut akan dengan mudah ya mencium aroma bau tubuh ibunya. Makanya lah bayi tersebut ya, kalau dengan ibunya dia jauh lebih tenang, namun kalau dia diletakkan atau digendong oleh orang lain, dia akan mencium aroma tubuh yang bukan aroma tubuh ibunya. Sehingga dengan ungkapannya, penolakan, yaitu dengan cara menangis, rewel. Nah, jadi itu ya, aroma itu juga sangat penting untuk bayi. Kemudian ke-7 yaitu entrainment. Ya. Ini artinya bayi mengembangkan irama akibat kebiasaan. Bayi baru lahir bergerak-gerak sesuai dengan struktur pembicaraan orang dewasa. Mereka menggoyangkan tangannya, jadi ini maksudnya bayi tersebut menggoyangkan tangannya, kemudian mengangkat kepalanya, menendang-nendang kakinya. Jadi apalagi ini kalau bayi distimulus ya, distimulus dengan cara bermain-main kepada bayinya, maka dia akan mengikuti. Nah, atau misalnya tangan digerakkan ke
ke arah bayi, maka si bayi akan menoleh, kemudian kaki akan menendang, ya, dan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Selanjutnya ke-8 yaitu bioritme. Bioritme ini merupakan salah satu tugas bayi yang baru lahir, ya. Orang tua dapat. Selanjutnya ke-8 adalah bioritme. Salah satu tugas bayi baru lahir adalah membentuk bioritme personal. Nah, ini orang tua dapat membantu proses ini dengan memberikan kasih sayang yang konsisten dan dengan memanfaatkan waktu saat bayi mengembangkan perilaku yang responsif. Nah, ini tumbuh atau ada di bayi, ya, pada saat proses pertama kehidupan. Bayi ini mulai menumbuhkan ritme atau irama, ya, atau ya responsif tanggap terhadap sesuatu, ya, dan proses ini dengan adanya kasih sayang maka semakin menumbuhkan bioritme pada tubuh, pada perkembangan anak. Kemudian keberhasilan bonding attachment ini juga, ya, atau berhasil atau tidaknya proses bonding attachment ini sangat dipengaruhi oleh kelima hal berikut, ya, yaitu pertama, kesehatan emosional orang tua. Orang tua yang mengharapkan kehadiran si anak dalam kehidupannya tentu akan memberikan respon emosi yang berbeda dengan orang tua yang tidak menginginkan kelahiran bayinya. Ya, tentu itu berbeda, ya. Respon emosi yang positif dapat membantu proses terjadinya attachment. Namun sebaliknya, ya, jika respon yang negatif. Kemudian kedua, yaitu tingkat kemampuan, komunikasi, dan keterampilan untuk merawat anak. Dalam berkomunikasi dan keterampilan dalam merawat anak ini, peran utama yang sangat penting adalah orang tua. Karena orang tua satu dengan yang lain tidak sama. Tidak sama itu tergantung pada kemampuan yang dimiliki masing-masing. Jadi, cara merawat anak yang satu dengan anak yang lain tentu tidak sama. Cara merawat si A di keluarga si A tentu berbeda dengan cara merawat si B di keluarga si B. Kenapa? Karena pengetahuan orang tua A dan B tentu tidak sama, berbeda. Nah, dan tentunya semakin cakap orang tua itu dalam merawat bayinya, atau semakin baik, semakin terampil orang tua dalam merawat bayinya, tentu maka bonding ini akan berjalan dengan baik dan terwujud, ya. Kemudian ketiga yaitu dukungan sosial. Nah, dukungan sosial seperti keluarga, teman, dan pasangan. Ini dukungan, ya, dari keluarga, teman, terutama suami, ya, dari ibu, merupakan juga faktor yang sangat mempengaruhi bonding attachment ini. Dan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena dengan adanya dukungan dari orang-orang di sekitar bayi, ya, di keluarga tersebut, orang terdekat akan memberikan semangat atau dorongan positif yang kuat bagi ibu untuk dapat dengan full memberikan kasih sayang yang penuh kepada bayi. Selanjutnya keempat, yaitu kedekatan orang tua ke anak. Dengan metode rooming, ya, dalam satu tempat, ya, rooming in, ya, kedekatan antara orang tua dan anak
dapat terjalin secara langsung dan menjadikan cepat ikatan batin terwujud di antara keduanya. Jadi, kedekatan ini terjalin jika bayi dan kedua orang tuanya berada dalam satu lingkungan yang sama. Kemudian kelima, yaitu kesesuaian antara orang tua dan anak. Ini dilihat dari segi keadaan anak dan jenis kelamin. Anak akan lebih mudah diterima oleh anggota keluarga yang lain ketika keadaan anak itu sehat. Sehat, kemudian sesuai dengan jenis kelamin yang diidam-idamkan. Nah, ini sering sekali terjadi, ya, sering sekali terjadi keluarga tersebut misalnya menginginkan anak laki-laki. Nah, rupanya yang lahir adalah anak perempuan. Nah, dengan keadaan ketidaksesuaian antara orang tua dengan anak tadi, ya, dari segi jenis kelamin, tentunya bonding attachment anak yang diharapkan dengan anak yang tidak terlalu diharapkan akan berbeda. Nah, jadi inilah yang mesti kita pesankan ke ibu-ibu, ya, ke ibu, ke keluarga pada saat selesai melahirkan, kemudian pada saat melakukan kunjungan, atau pada saat kita memberikan penyuluhan, bahwasanya diupayakan pengaruh-pengaruh ini, ya, kelima hal ini, rencana asuhan pada bayi umur 6 minggu, ya, atau identifikasi rencana asuhan. Nah, di sini Ibu contohkan satu kasus bagaimana proses dokumentasi atau rencana asuhan untuk bayi yang 6 minggu. Kita mulai dengan pengkajian data. Ini contoh kasusnya fiktif, ya, yaitu data subjektif yang didapatkan hasil wawancara dengan orang tua bayi Nyonya D dan Tuan H berumur 6 minggu, lahir tanggal 1 September 2019 pukul 3.50 WIB secara spontan dengan jenis kelamin laki-laki. Nyonya D ini berusia 30 tahun, beragama Islam, dengan latar pendidikan SMA, bersuku bangsa Sunda, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beragama Islam, dengan latar belakang pendidikan STM, ya, ini suaminya, ya, bersuku bangsa Sunda juga, dan penghasilan per bulan 1 juta per bulan, dan bertempat tinggal di desa. Nah, ini pengkajian data. Ini kita peroleh dari hasil anamnesa. Jadi, kalau di manajemen Helen Farney, pengkajian data ini ada di poin pertama, ya. Pertama sekali, sebelum kita melaksanakan, ya, interpretasi data, pengkajian data wajib dilaksanakan dulu, ya, dengan cara melaksanakan anamnesa, baik secara auto maupun alo anamnesa. Kemudian data objektif. Nah, kalau dikatakan data objektif berarti data-data yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan. Nah, ini misalnya keadaan umum bayi baik, menangis kuat, pergerakan aktif, kesadaran kompos mentis, denyut nadi 130 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, kemudian adanya refleks hisap dan menelan yang kuat, kemudian pada kepala ubun-ubun besar dan kecil tidak ada kelainan, sutura normal, tidak ada kaput suksadenum, tidak ada sefal hematoma, kemudian dilihat mata, lubang hidung, tidak ada pengeluaran cairan pada
hidung, kemudian mengenai pernafasannya, telinga, letak dengan mata, ya, letak mata ya, dengan tulang rawan lentur. Nah, ini semua dilihat, ya, diinspeksi dan diperiksa. Kemudian ketiga, ya, masih data objektif, ini banyak ya data objektif. Dilihat juga ekstremitas atas dan bawahnya, apakah bergerak aktif, genitalianya, ya. Kalau anak laki-laki, ya, apakah sudah ada skrotum, kemudian pemeriksaan antropometri, ya, BB-nya, PB-nya, ya. Misalnya ini untuk kasus Nyonya D, yaitu BB bayinya 3.500 gram dengan panjang 44 cm, lingkar badan 43 cm, lingkar lengan atas 9 cm, kemudian pola eliminasi atau BAB-nya normal dengan warna kuning, sedangkan BAK normal dan juga berwarna kuning. Selanjutnya, sudah didapatkan data pengkajian, kemudian data objektif, data subjektif, maka selanjutnya dilakukan asesmen atau analisis data. Maka dari data-data sebelumnya diperolehlah diagnosa bahwasanya neonatus lanjut cukup bulan dengan umur 6 minggu dan dalam keadaan normal. Ya. Masalahnya tidak ada, ini untuk bayi yang normal. Kemudian ketergantungan terhadap orang dewasa, ini dari segi stimulus sosialnya, sehubungan belum mampu melakukan perawatan sendiri. Ya iyalah, bayi yang masih 6 minggu. Ya. Kebutuhan hanya perawatan dasar pada bayi 0-6 minggu. Tidak ada potensial masalah maupun tindakan segera yang harus dilakukan. Ya, tidak ada karena kita lihat lagi di atas tadi bahwasanya semua keadaan dalam kondisi normal. Kemudian planning, apa yang kita rencanakan untuk bayi yang usia 0-6 minggu. Khususnya ini untuk bayi 6 minggu ya, 0-6 minggu. Maka perencanaannya yaitu berikan perawatan dasar untuk bayi berumur 0-6 minggu. Apa saja itu? Itu satu, tentang pemberian ASI eksklusif, ya. Dan cara menyusui yang baik. Kemudian pemberian imunisasi dasar wajib. Stimulasi cara merawat kebersihan bayi. Dan dokumentasi semua hasil pemeriksaan dalam bentuk swab. Nah, namun, tetap ya, kerangka berpikir seorang bidan itu tidak terlepas dari manajemen Helen Varney. Walaupun nanti pada pelaksanaannya atau pada aktualisasinya yang dituliskan dalam bentuk swab. Namun tetap ya kerangka berpikirnya itu didasari dari manajemen Helen Varney. Setelah planning, maka do, pelaksanaan. Ya, apa yang dilaksanakan? Nah, pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, ini memberitahukan ibu hasil pemeriksaan bahwa bayi dalam keadaan normal, kemudian memberitahukan kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan cara menyusui yang benar. Kemudian memberitahukan ibu tentang jadwal imunisasi. Selanjutnya keempat, mengajarkan ibu tentang cara merawat kebersihan bayi. Dan kelima, mendokumentasikan setiap asuhan yang telah dilakukan. Jadi di sini coba dibedakan ya kata antara planning dengan pelaksanaan.
Kalau untuk planning ya, selalu menggunakan kata atau kalimat yang berikan atau tuliskan, anjurkan. Jadi anjuran apa ya? Kata suruhan ya. Sementara di pelaksanaan yaitu ditandai dengan penggunaan kata penggunaan imbuhan me ya, memberitahukan, melaksanakan, menganjurkan ya, mengajarkan, mendokumentasikan. Nah, itu. Kemudian untuk evaluasi, untuk evaluasi yaitu sederetan juga atau sama halnya ya dengan kemudian evaluasi. Dari kasus tersebut tadi sudah kita rencanakan asuhan, kemudian kita laksanakan, dan terakhir kita evaluasi setiap asuhan yang telah kita berikan. Nah, untuk kasus tersebut tadi yaitu ibu telah mengerti tentang keadaan bayinya. Kemudian ibu telah mengerti tentang pemberian ASI eksklusif. Ibu mengerti akan imunisasi ya, akan jadwal imunisasi dan cara melaksanakan dan akan melaksanakannya. Selanjutnya ibu mengerti tentang cara merawat bayinya dan hasil pemeriksaan telah didokumentasikan dalam bentuk swab. Jadi, evaluasi ini merupakan ya catatan kita bahwasanya apa saja yang telah kita lakukan. Ya. Apakah semua planning yang telah kita rencanakan sudah dilaksanakan dan apakah yang kita laksanakan itu sudah dapat dimengerti, dipahami oleh ibu. Jadi itulah evaluasi. Jadi demikian saja materi dari ibu untuk pertemuan keempat mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, satu pesan dari ibu di sini yaitu orang bijak. Jadi demikian saja untuk pertemuan hari ini. Dari evaluasi. Jadi demikian saja materi Ibu untuk hari ini dan sebagai penutupnya Ibu menyampaikan kalimat bijak ya yang mengatakan bahwasanya orang bijak belajar ketika mereka bisa dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Maka untuk itu saya harapkan kepada mahasiswi kami tingkat 2 dimanapun berada pada saat ini, walaupun di masa pandemi COVID-19 kita melaksanakan learning from home, maka hendaknya lah mahasiswi kami tetap belajar. Ya, tetap mempelajari video-video pembelajaran yang telah Bapak Ibu dosen sampaikan. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih. Ya ahow.